Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan praktekkan cerita lagi. Ini cerita keempat untuk bulan September. Nah, cerita ini tidak asing dan sudah biasa kita ceritakan di sekolah minggu. Mungkin kakak-kakak yang ikut sekolah minggu, ini cerita ini berjudul Daniel di Gua Singa. Nah, pasti kakak sudah tahu ceritanya. Terus alat peragaan itu medianya hari ini gambar berupa print out, jadi kakak-kakak bisa perhatikan. Terus bagaimana cara ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik? Baik ya. Kok dari senyuman sih baik semua. Oke adik-adik, kakak mau nanya, apakah kalian pernah melihat seekor singa? Pernah, tapi di TV. Apakah pernah melihat seekor singa secara langsung? Oh, belum. Kira-kira menurut adik-adik, apakah seekor singa ini hewan termasuk hewan yang ganas? Iya benar, dia termasuk hewan yang buas dan ganas. Kira-kira kalau adik-adik ketemu hewan ini, adik-adik lari nggak? Lari pun dikejar sih Kak. Iya, kalau bisa sebisa mungkin jangan pernah ketemu, ya kan? Bahaya, karena saking buasnya bisa-bisa kita diterkam dong. Meskipun kita lari, meskipun kita sembunyi, dia akan terus kejar kita. Nah, tapi adik-adik beda dengan cerita yang kakak bawa hari ini. Ada seorang yang sengaja dimasukkan ke gua singa. Hah? Iya kan, dengan sengaja. Kira-kira dia bisa melarikan diri nggak ya? Nggak bisa. Dia selamat nggak ya? Pasti mati Kak. Aduh, iya sih. Tapi daripada penasaran, kita dengar ceritanya yuk. Let's go, kita dengar ceritanya. Nah, adik-adik, pada satu ketika ada seorang Raja Babel. Nama raja ini nih, raja ini namanya Raja Darius. Dan orang di sampingnya itu adalah Daniel. Siapa Daniel. Nah, Raja Darius itu sangat suka kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu begitu baik dan bijaksana adik-adik. Jadi Raja Darius ini memilih Daniel untuk menjadi penguasa utama di kerajaan saat itu. Nah, dengan hal itu kita Tuhan memilih Daniel, maka banyaklah orang-orang iri kepada Daniel. Raja, kenapa dia memilih Daniel? Dia nggak memilih aku. Ada kami yang lebih dulu yang ada di sini. Wah, kata tiga orang tersebut, kata orang-orang yang tadi iri kepada Daniel. Nah, ketika mereka merasa iri, merasa tersaingi dengan hadirnya Daniel ini, mereka pun datang lalu menghampiri Raja Darius. Tiga orang ini, lihat perhatikan adik-adik. Mereka datang menghampiri raja tersebut. Kami telah sepakat ya rajaku, supaya tuanku mengadakan suatu hukuman yang menyatakan bahwa selama 30 hari siapa saja yang berdoa dan menyampaikan permohonan selain kepada raja, bukan kepada raja tapi kepada Allah lain atau Tuhan lain, maka dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Wah, si Raja Darius bingung, ini orang kok bisa melakukan hal ini? Apa sebabnya kok mereka ini bisa sekali berpikiran demikian? Tapi sekali Raja Darius pikir-pikir, iya ada benarnya juga sih, ini baik untuk kerajaan, biar bisa melihat bahwa rakyatnya itu taat nggak sama rajanya. Wah, karena Darius mendengar hal itu, Darius melakukannya demikian dan menulis hukum tersebut. Dan tahu nggak adik, hukum tersebut kalau sudah tertulis di kerajaan, sudah diumumkan, itu tidak bisa dicabut lagi dan itu harus diikuti. Nah, ketika Daniel mendengar hal tersebut, hukum tersebut, pernyataan tersebut, apa yang Daniel lakukan? Daniel sekalipun dia taat, tadi dia mendengar hal itu, tapi dia tetap terus berdoa kepada Tuhan dia. Ya Tuhan Daniel, dia terus datang ke kamarnya, dia berdoa. Dan lihat adik-adik, ada tiga orang tadi yang iri hati kepada Daniel. Mereka melihat,
Kayaknya rencana kita berhasil ini. Biar kita menjebak Daniel, supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu. Wah, mereka berpikir demikian. Wah, jahat sekali ya 3 orang ini ya. Tapi Daniel terus berdoa, karena dia yakin bahwa Tuhanlah Tuhan yang paling benar, kata Daniel. Akhirnya ketika hal tersebut dan didapatilah benar bahwa Daniel ternyata adik-adik telah berdoa kepada Tuhan dan tidak mematuhi perintah raja. Lalu karena Raja Darius mengetahui hal tersebut, mengapa orang ini mengadakan hukum tersebut, ia sangat menyesal, adik-adik. Kenapa menyesal? Karena dia mengasihi Daniel. Karena Daniel itu orang yang dipilih dia. Tapi apa boleh buat? Semua hukum yang sudah ditulis di kerajaan tidak boleh dicabut dan harus diikuti. Maka hanya satu kata Raja Darius. Semoga Tuhanmu yang kamu sembah, yang kamu muliakan, yang kau layani, menyelamatkan engkau. Daniel pun semenjak situ lalu dia dicampakkan ke dalam gua singa. Dia dilempar, adik-adik. Tahu nggak gambarannya singa-singa tersebut? Singa yang lapar, adik-adik. Bayangkan kalau kita bayangkan singa-singa yang lapar itu, kalau ada siapapun yang masuk atau daging, itu kan manusia berdaging tuh, masuk langsung di lahapnya pasti habis sekejap. Daniel pasti langsung mati. Tapi adik-adik ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Raja Darius ini mulai nggak tidur. Dia ketakutan. Apa nanti yang terjadi sama Daniel? Apakah Daniel akan selamat dari singa-singa tersebut? Wah, Raja Darius nggak bisa tidur, adik-adik, karena dia memikirkan Daniel. Dia begitu mengasihi Daniel. Tapi ketika Daniel dilempar masukkan ke dalam gua singa itu, apa yang dia lakukan? Singa-singa tersebut memang mau memakan dia, siap untuk menerkam dia. Tapi yang dia lakukan adalah dia malah berdoa. Dia itu sujud berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika sedang berdoa, Tuhan rupanya adik-adik menolong dia. Tuhan mengirim malaikatnya untuk membantu dia, datang untuk menolong si Daniel tersebut. Lalu Raja Darius pun datang menghampiri Daniel dan berkata, dia berlari Raja Darius untuk datang kepada Daniel. Apa yang terjadi sama Daniel dan ingin melihat apakah Daniel selamat. Dia berkata, wahai Daniel, apakah Tuhan yang kamu layani telah menyelamati engkau? Apakah Tuhan yang kamu layani telah menolong engkau dari terkaman singa-singa tersebut? Lalu kata Daniel, Tuhanku telah menutup singa-singa ini sehingga aku tidak diganggunya. Wah, mendengar hal tersebut, Raja Darius sangat senang. Dia sangat senang sekali, adik-adik. Dia sangat gembira bahwa Tuhan yang Daniel sembah ternyata memiliki kuasa yang luar biasa. Akhirnya Raja Darius bilang, angkat Daniel, cepat angkat Daniel ke atas. Dia bilang begitu. Lalu Tuhan pun lalu Darius pun berkata, mendengar hal tersebut, Raja Darius senang sekali. Ia memerintahkan kepada semua orang untuk mengangkat Daniel dari gua singa tersebut. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang menghargai dan taat kepada Tuhan Daniel, karena Tuhan Daniel bisa menyelamatkan Daniel. Itu luar biasa hebatnya. Lalu Raja Darius pun memerintahkan kepada semua orang yang ada di situ untuk mencampakkan 3 orang tadi yang iri hati kepada Daniel untuk masuk ke dalam gua singa. Ketika mereka dilempar ke gua singa tersebut, hanya dalam sekejap mata, belum sampai ke dasarnya, mereka sudah ditarkam oleh singa tersebut. Karena singa-singa tersebut, sekali lagi, singa yang lapar dan habis mereka dimakan oleh singa. Wah, luar biasa ya Daniel. Tepuk tangan buat cerita hari ini. Nah, adik-adik, sama seperti cerita Daniel tadi sebenarnya. Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan itu hebat. Kenapa hebat? Karena bayangkan Daniel dalam segala hal apapun dia selalu berdoa. Dia tidak takut dan tidak gentar sedikit pun. Nah, adik-adik sama dengan kita. Ingat, setiap doa yang kita ucapkan, doa yang kita katakan kepada Tuhan,
itu sebenarnya memiliki kuasa. Memiliki kuasa. Tuhan mendengar doa kita tersebut. Apakah adik-adik seperti Daniel berdoa di rumah? Sebelum makan, sebelum tidur, adik-adik berdoa. Sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah, adik berdoa. Ingat, kita harus menjadi orang yang rajin berdoa. Karena doa kita memiliki kuasa. Kalau adik-adik pengen cita-citanya tercapai, pengen menjadi presiden, pengen menjadi dokter, pengen menjadi pemimpin apapun yang adik-adik cita-citakan, ingat, berdoa. Dan jangan lupa juga kerja keras, belajar sungguh-sungguh biar jadi orang pintar, dan lebih lagi bukan cuma pintar tapi takut akan Tuhan. Nah, kakak percaya juga Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita seperti Daniel lakukan tadi. Selama sekali lagi kita taat dan patuh kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Contoh, kita sering ada kebiasaan mencuri, jangan mencuri. Kebiasaan sering ngomong kotor, jangan ngomong kotor. Kebiasaan sering membentak orang lain, membuli orang lain, tidak boleh. Tapi kita harus taat, mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, percaya aja, Daniel bisa ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengubahkan hidup kita juga. Nah, terima kasih buat cerita hari ini. Bye-bye.